Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina qurrata a'yun. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang berbahagia, alhamdulillah, yang pertama kami sampaikan ahlan wa sahlan, Ramadan Mubarak. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan semua aktivitas di bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan dan juga dengan kesehatan, dan yang paling utama adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semua yang berbahagia, berbicara tentang puasa, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada satu yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah Allah memerintahkan dan juga ada goalnya. Yang diperintahkan oleh Allah. Ini dalam Al-Quran itu, kalau Allah memerintahkan yang baik-baik, pasti atau selalu diawali dengan kata-kata, ya ayyuhalladzina amanu. Karena Allah mengingatkan kepada kita, memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa Allah itu ketika melakukan sesuatu jangan sampai ada hal yang percuma. Sehingga ini diperintahkan oleh Allah jelas. Orang-orang yang mau, makanya pakai bahasa ya ayyuhalladzina amanu. Ketika Allah memerintahkan secara umum, Allah memakai kata-kata ya ayyuhannas. Wahai semua manusia. Ada yang mau, ada yang tidak. Tapi ketika tentang ibadah yang sangat urgent, penting bagi kehidupan mereka, maka Allah memanggil dengan orang-orang yang khusus. Orang-orang yang dianggap pasti mau. Makanya adalah pakai bahasa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Meskipun satu ibadah itu adalah ibadah yang sangat berat. Apakah haji, ya ayyuhalladzina amanu hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Puasa, kutiba alaikumussyam, dan seterusnya. Kalau sudah ketahui siapa orangnya, kemudian orang itu yang oleh Allah dianggap mau menjalankan ibadah itu, maka Allah memberikan satu target, hasil yang ingin dicapai dari satu perintah itu. Maka selalu dalam kata perintah dalam Al-Quran, itu di akhirnya itu adalah tujuan akhir. Kalau bahasa puasa ini adalah tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah menjadi bertakwa, maka banyak fasilitas yang diberikan oleh Allah. Allah akan meringankan semua beban yang dihadapi. Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan dihadapi. Banyak Al-Quran tentang orang-orang yang bertakwa yang dihadiahkan oleh Allah bagi mereka. Innal muttaqina mafaza. Orang yang muttaqin pasti hidupnya bahagia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan Allah akan mengeluarkan dia dari segala kesulitan. Apakah kesulitan keluarganya, kesulitan mendidik anaknya, kesulitan ekonominya. Ketika dia sudah mencapai derajat muttaqin, disitulah Allah akan memberikan kemudahan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Marilah sahabat sekalian yang berbahagia, marilah kita benar-benar bisa memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena setiap tahun Ramadan mesti datang, tapi yang jadi masalah adalah kita belum tentu bisa hadir di bulan Ramadan berikut-berikutnya. Untuk itu, senyampang kita masih berada dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bernafas di bulan Ramadan ini, marilah kita benar-benar menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Mungkin dari sini ada pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah bahwa waktu di bulan Ramadan adalah
hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, sehingga tidak ada waktu yang terbuang secara percuma dan waktu yang terbuang secara sia-sia. Sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa apabila kita melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya untuk kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka tidur itu lebih baik daripada menggunakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, itulah pentingnya puasa yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan semua ibadah yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bukan untuk Allah, tapi adalah untuk kepentingan kita sendiri. Ya. Sampai pada sesi pertanyaan yang nanti akan disampaikan oleh sahabat kita. Mari. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Rani. Zikir apa saja yang baik untuk membarengi atau mengiringi ibadah puasa? Baik, zikir apa saja ya. Sebenarnya semua zikir itu kalau kita lihat, zikir itu artinya ingat ya. Jadi artinya ingat, boleh dengan asmaul husna, dengan apa, sebab ini pentingnya zikir. Maka sampai Allah itu, zikir itu qiyama wa qu'udan. Zikirlah itu dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ya, itu penting. Karena apa? Ini ada jaminan, orang yang ingat kepada Allah, itu kejahatan nggak bisa hadir. Ya. Jadi ketika orang itu ingat kepada Allah, zikir itu ingat. Ingatan kepada siapa? Ingat kepada Allah. Coba hampir nggak ada kejahatan itu yang dimulai dengan asma Allah. Orang mau mencuri, bismillahirrahmanirrahim. Orang puasa yang mau mokel kemudian baca apa? Ada doa Allahumma barik lana, ya. Atau apa? Doa mau berbuka puasa tapi waktu zuhur, ini jelas nggak mungkin. Karena di sini pentingnya zikir. Jadi kalau pertanyaannya zikir apa saja, itu zikir yang mengingatkan kita kepada Allah. Bisa la ilaha illallah, bisa subhanallah, dan seterusnya. Jadi intinya zikir itu adalah ingat kepada Allah. Karena ketika kita ingat kepada Allah, maka ada jaminan bahwa keburukan itu tidak bisa hadir dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah lupa kepada Allah, maka keburukan yang dibawa setan itu bisa menembus ke dalam diri kita. Ya, jadi itu kalau masalah zikir itu yang penting adalah istiqomahnya. Jadi istiqomahnya dibaca di bulan Ramadan dan seterusnya. Ya, jadi ini jawaban bahwa zikir itu adalah ingat kepada Allah, dan yang dibaca terserah mana yang membuat kita ini lebih ingat kepada Allah. Ya. Baik, dari pertanyaan tadi yang sudah bagus sekali, jadi saya ingatkan bahwa zikir itu artinya ingat kepada Allah, dan boleh dengan bacaan apa saja, boleh dengan asmaul husna, ya. Maka ketika orang marah-marah, zikirnya mungkin ya Allah, ya sabur, ya. Ketika hati kita keras, mungkin zikir kita itu adalah ya Allah, ya Latif, yang maha lembut, ya. Dari ketika kita ini pelit dan seterusnya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Maha Pengasih. Jadi intinya itu zikir itu mana yang membuat kita ini ingat kepada Allah. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk sahabat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.